Lah sing mbok anggap leluhur itu hanya keturunanmu saja. Leluhur itu yang maha luhur. Karena di sana juga ada manifestasi avatara. Iso uga ada orang-orang yang winasis itu sudah berada di alam level itu. Kita pinjem sanatnya, kita pinjem software, ngilmune. Karena ini yang bisa memungkinkan membawa kita sampai kepada yang maha luhur. Kamu harus ngerti alam. Jenengan harus ngerti alam. Nek alam ki nek sing paling khas yang tak jelaskan kemarin. Ada 3. Yumaniloko, Ngarcapada, Njunggring Saloka atau Nirvana Jati. Memang kira-kirane kan itu soal urusan bahasa. Sumangga lah jenengan mau pakai yang mana. Yumaniloko itu alam bawah. Alam yang ditunggu oleh Antogo. Togok. Itu alam yang bersifat pasif, lembam, sulit berevolusi. Sulit. Nek Ngarcapada itu alame obuah musik, dinamis. Karena syarat untuk evolusi pertumbuh kembangan itu harus ada getaran. Dunia ini ya. Dunia. Munggah meneh nirvana, ketenangan, kelanggengan. Itu iso mbok delok. Wong iku ketika dia mati iki mlebu ndi? Nek dhek ning kono kuwi galau, kemerungsung, stres, depresi, ya maniloko. Karena orang-orang seperti itu orang bingung, linglung. Karena kan derajat kesadaran ini yang menentukan kemana kita nanti setelah mati. Orang pertama kan ada namanya suluk linglung, linglung, bingung, dunung, renung, henung atau heneng, dunung, gung atau hung. 5 fasa. Arep mlebu ning ndi tergantung tingkat kesadaranmu. Ketika kamu meninggal dalam kondisi linglung, berarti kamu masuk kepada apa? Yomaniloko. Karena Yomaniloko itu isinya Yetmo. Yetmo itu adalah sukma yang linglung. Akhirnya seperti makhluk halus, senengnya ganggu. Karena dia orang yang ngerajuk, tersesat seperti si makhluk alam bawah. Makanya energinya sangat kasar dan memejal. Ketika kita hirup itu jadi kegalauan gitu misalnya. Dan energi itu ada di luar diri. Tapi itu juga sifat dari alam itu sendiri. Nanti ini munggah meneh. Minimal nek teko ning dunung, permenungan, berarti ketika Anda berada di hasil merenung kan dunung. Ketika Anda berada di kedunungan tadi, dunung, itu berarti Anda itu bisa memasuki fase alam manusia lagi. Karena kan wong sing dunung kan iso jelasnya antara elek api gitu. Berarti kan ada alam namanya karma pahala. Lah eneke ganjaran itu ketika kowe dadi menungso. Akhirnya kamu mendapat upah. Iya. Baik buruk, gitu. Upah baik mendapatkan A, upah buruk jadi B. Sebentar Mas. Ketika kemudian di alam pangrantunan ya, Mas Tunjung meninggal dunia di alam pangrantunan, kesadaran sebagai Mas Tunjung itu masih ada nggak kira-kira di alam pangrantunan? Oh ya, aku kemudian iki itu masih ada nggak kira-kira? Kesadaran itu masih ada. Jadi alon-alon ya. Jadi kesadaran itu ada 2 Mas. Kesadaran jaga dan kesadaran pemahaman. Kesadaran jaga tuh tes sukmo sayakti. Kesadaran pemahaman itu sukmo sayakti ketika sudah mengejawantah di dunia. Jadi ingsun anyekseni, kowe iki mau ngawasi rasa mbok analisa. Iya. Kayak dene turu 24 jam getihmu, ambekanmu, terus regenerasi selmu, kedepe netromu, gebresmu, ngisingmu, setinjomu itu tidak bisa kamu kendalikan. Karena itu kesadaran jaga. Lah nek iso mlebu ning kuwi. Makanya kon lakone ngematke. Ketika ngematke ben iso mat sinap madan. Ketika kamu sudah mulai mengamati dan sadar, muncul intuisi pemahaman. Akhirnya iso jelas nih. Pemahaman itu adanya hanya di alam ruwabinida dualitas. Akhirnya iso ngalani elek, apik, ayu, elek, terus melarat, sugih, aku ke sopo, itu kan gara-gara ada kesadaran pemahaman atau consciousness. Nek kita harus aware, makanya eling itu aware, berlatih aware, baru waspada. Makanya eling lan waspada. Nah itu di alam gung inilah Anda ingsun anyekseni suwung. Dirimu ndak ada. Kayak dene wong les tanpa rasa turu ra kelingan apa-apa. Wes iki aja teko kono sik, aja teko kono. Aku kok digoleki wong akeh susah. Iya. Jadi tak jelaskan sampai minimal dadi wong saja dulu. Nggih. Minimal aja mlebu ning ngisor, aja mlebu ning bingung. Nek bingung ki uripe kewan, uripe tetukulan. Kalau Anda mati dalam kondisi bingung berarti takut. Pas ketika mati wedi anakku gak iso sekolah, wedi anakku gak iso makan, engko pondokku pesantren tak wariske ning sapa.
omahku ki engko piye, warisane rebutan apa ora. Ketika Anda masih kemerungsung di sini, Kemelekatan. sungsang mlebu ning alam tukulan apa kewan. Terus Tapi kesadaran sebagai manusia dulu hilang dia, sudah nggak lenyap. ada. Lenyap. Lah berarti kan wis gak sadar dadi wong nek ketika kondisi itu. Gitu loh Mas. Berarti kan samsara to wi, gitu loh. Samsara cermin to wi. Berarti wong ki nek bingung berarti kan gak dadi wong. Karena yang disebut manusia sejati ki sing dunung, yang mengerti. Itu bagi saya, menurut saya itu. Nek sing gak ndek pangerten, cakra anahatanya ndak terbuka, akhirnya gak ndek kepedulian, pangerten ke orang. Berarti duduk uang, kewan kelakuannya kan loh, demit kelakuannya kan itu. Mbok arani gitu. Dan nyatanya kan seperti itu. Berarti orang yang belum memiliki pengertian urung dadi wong karena urung terbuka hatinya, urung dunung. Maka dia 3 cakra ke bawah. Nek ra kewan ya demit. Jadi mbok seneni kaya apa wong sifate kaya ngono kuwi. Makanya ajakan bermeditasi kan lo ajakan tirakat ben ngerti terbuka hatinya ben dadi wong tenanan. Maka dia terjebak oleh namanya atmolawu-lawu. Lah atmolawu-lawu itu manifestasi sukma sakti atau Tuhan yang membentuk insting. Insting bertahan hidup. Mangan, turu, ngising, daliah teritorial berarti pengen nguasai, pengen duwe iki. Makanya kan nuwun sewu. Nuwun sewu, ketika ada orang pejabat tinggi yang enggak kuat di pangku derajat pangkat, akhirnya masuk dalam ranah politik yang gelap. Mangani wong, ngakali wong, nyengkrem wong kan terjadi hukum dominasi. Sopo sing kuat mangan. Nuwun sewu mati iso dadi macan nang alas. Masih saja nih, karena isinya ngono. Nah, ini menariknya di sini. Ketika Kira-kira. Iya. Ketika kemudian apa tuh namanya sukma itu kemudian ada yang sudah manitis menjadi manusia, ada yang jadi macan, ada yang kemudian apa tuh namanya jadi kewan ibris segala macam misalnya. Nah, padahal kan itu termasuk leluhur kita, Mas. Nah, pertanyaannya, kita kan disuruh eling sama leluhur, dedonga untuk ngake leluhur, apa tuh namanya ngasih ubur rampe dan lain sebagainya lewat ritual untuk mengerti nyenengke leluhur gitu. Sementara leluhur kita sudah menjelma jadi itu tadi. Nah, doa-doa yang kita kirimkan itu berefek nggak? Leluhur yang mana wong sudah menjelma jadi manusia lagi, sudah jadi binatang? Gimana Mas? Aku kok Ya kan leluhur kita itu kan di dalam diri kita, makanya disebut makom. Makam sampai ziarah ini ziarah itu menyejarai diri kita sendiri. Ora perlu mbok gawe ning kuburan kowe iso ndudah awakmu dhewe padha ning kuburan. Karena sesuatu itu terkubur di dalam diri kita. Beribu-ribu bermiliar-miliar. Lah sing mbok anggap leluhur iki mau hanya keturunanmu saja. Leluhur itu yang maha luhur. Karena di sana juga ada manifestasi avatara. Iso uga ada orang-orang yang winasis itu sudah berada di alam level itu. Kita pinjem sanatnya, kita pinjem software, ngilmune. Karena ini yang bisa memungkinkan membawa kita sampai kepada yang maha luhur. Makanya disebut leluhur yo gak kok trimo mbahmu tok. Makanya wong Jawa itu berlapis. Dari mulai rogo sampai teko sing batin sampai teko sing ilahiyah iki disyukuri kabeh, Mas. Disanati kabeh. Disyarati kabeh. Jadi ngerti, aku matur suwun pertama iki mergo aku dinggokne rogo. Matur suwun keloro mergo nek perjuangane mbahku, akhirnya nglairni ibuku, gedhekne ibuku, karo bapakku iso ndadekne aku. Sampai terus sampai ning wilayah tertinggi yang maha luhur. Para anbiya, para nabi sing wis nasis ning dhuwur software mbok silih sanat-sanat itu. Mergo kowe ya izin suwita ning alam donya iki harus melalui wong sing mendahului Anda. Ya ora mungkin kowe iso arep ning kene gak enek pendahulu. Maka tujuannya mengenal leluhur itu agar sampai kepada yang maha luhur. Dan seringkali leluhur itu dilekati. Loh, aku didampingi mbahku sing ganteng nih, terima kowe tak bal nyolot. Iki berbahaya untuk menjadi justifikasi terus adiguna sak geleme dhewe. Kuwi jenenge wong ora weruh, nang rumangsa weruh. misal Bapak sudah kabundut ya, oke deh, aku niat sedekah misalnya, tak niatkan untuk bapakku yang sudah meninggal. Aku niat berdoa, mengumpulkan orang, doakan bersama-sama kakek saya yang sudah meninggal gitu. Nah, itu ada efeknya nggak bagi yang saya kirimin doa itu? Kalau misalnya ada caranya mereka menerima doa atau kiriman kebaikan dari anak cucunya itu, gambarannya bagaimana Mas Tunjuk? Gambarannya ngese ning rasa,
tanda di sekeliling kita juga kelihatan dari segi alam. Nek alamnya saya pas, ritmesnya pas, makanya bendino kon eling mlebu metune hawa itu ben sadar itu kan napas itulah yang akan menentukan bener ora kedadian yang alam dunia iki dari doa sing tak sampaikan wis teko apa urung. Lah teko ora ini kan jane yo kowe dhewe karena itu sudah mengejawata di dalam dirimu. Tapi akhirnya rada dawa nek bahas kuwi. Ada namanya kumara, Mas. Ngerti ya? Kumara itu data kesadaran leluhur yang berbentuk memori, emosi dan pikiran yang masih sungsang. Gentayangan ini mang di sekeliling kita. Makanya sok ngono nek wong ndongane wong mati iki jane duwe karep ben sing sungsang-sungsang ini ndang mentas. Makanya ada pangentas-ngentas. Karena kiayang, Mas. Nek akeh wong sing kiayang, ini akan membaur dengan energi negatif yang ada di alam bawah iki sok ngono nggodha awake dhewe neh. Melalui kekuatan pikiran dan perasaan kita. Karena kita nyedot. Makanya nek kowe kon nyedot ambekan iki jane kan kon menukar oksigen to. Tapi kesering kali mbok kotori neh nganggo rasamu sing galau, pikiranmu sing langut. Ya berarti kan yang tidak melestarikan alam ya dirimu sendiri. Terus ini ya itu kumara ini harus dientas ki. Nyapa kok butuh uang? Karena di dalam diri manusia inilah ada kemungkinan Sukma Sayekti sik lelenggah. Dan Sukma Sayekti ini memiliki perangkat namanya rasa sejati. Nek sing mati wis gak di rasa sejati, makanya butuh didongakne. Bendang mentas meneh nek iso dadi wong ya ben dadi wong neh kok ben mengulangi lagi. Ketika dia sudah jadi orang, misalnya jadi anak saya misalnya, jadi cucunya dia berarti kan. Yeah. Nah, doa saya berimplikasi kepada dia yang sudah manitis jadi anak apa enggak kira-kira? Iso. Gitu ya. Iso. Jadi ngono anakmu ki mbuwetik ngono berarti kuwi sing ngulang awakmu. Berarti kuwi mbahmu. Jadi wis diulang karo anakmu sing betik. Jadi kan ada yang bocah cilik nek kumandane angel terus diarani nakal. Lho iso go ki luwih tuwek saka kowe kok. Iya. Gitu loh. Itu guru kita. Masuk ini. Wes aja teko kene. Nites aja teko kene. Kundalini, Mas. Ndak boleh nek sing nites Kundalini, Mas. Jadi banyak orang mispersepsi terkait dengan Kundalini. Taunya Kundalini itu ya ketika kemudian tulang ekor ini bisa aktif Kundalini katanya. Itu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa, Mas. Kekuatan secara fisik li. Supranatural. Termasuk kemudian apa ya? Misalnya kayak sepeda motor diangkat tangan loro ini iso. Nah, sebatas itu. Sebenarnya pengertian Kundalini itu secara komprehensif bagaimana, Mas Tinju? Ya benar juga. Jadi kan Kundalini itu selalu berkaitan dengan tingkat dinamika di dalam tubuh kita, terutama berkaitan dengan kekuatan pikiran. Ketika kamu diprogram ulang, terus kamu memiliki kekuatan, itu juga ada Kundalini yang terakses, yang mengalir, walaupun hanya beberapa sekian persen. Tapi ketika wong Jawa ki nggunakake Kundalini, diparingi gaman kembang Wijaya Kusuma atau digawani godo sing gedhe niki kaya tombak baru kelinting. Kuwi ora dienggo menghancurkan jagat, ya dienggo lelono itu dienggo ngopeni jagat. Lah seringkali kekuatan digunakake kanggo ati kuno. Ora digunakake kanggo mengelola tadi. Nah Kundalini itu ya betul ning ngono kuwi mang. Neng mangkok sulbi tulang ekormu itu. Cara mengaktifkannya gimana, Mas? Nah makanya tak ajarin kemarin. Tak dipenet nang ngisor celek nek saka meditasi nih. Makanya diarani megeng napas. Ketika itu dipegang dek nang ngisor, iki munggah dhewe kok secara ndak langsung. Semakin lama iso mbok kelola, ini naik ke atas. Nah Kundalini ini bagi orang Jawa disebut Tirta Kamandalu. Coba Mas diulangi lagi, Mas. Contohnya, Mas. Engko tak contohin nek sing meditasi kuwi gitu ya. Iki nang video aja diwarai meditasi ini ya. Jadi tak jelaskan cuma. Jadi nek meditasi nang kelas, ojo di post seperti ini karena laku soalnya. Ya. Itu kira-kira ngono kuwi. Engko nek ora nek sing nuntuni kok ndak bingung. Nek nang kelas kan ada tuntunan berkala, prakteknya bareng iso diawasi. Dadi intine megeng napas. Karena napas kita itu hambekan itu kan sejatine nek jenengan kenal sing urip mang lho, urip napas. Untuk mengenal yang urip, napas lho sing bar urip. Dadi sing bar Gusti Maha Tunggal ki napas sing nomor 2. Makanya gerakan napas itu bagi orang Jawa disebut hambekan. Hambekan dibedakan menjadi 3 bagi orang Jawa. Dipecah dari 3. Siji disebut kumboko, itu megeng napas atau anapas. Keloro itu recoko, itu mengeluarkan. Ketelu itu puraka, itu nufus, itu menghirup. 3 ini. Makanya nek sok ngono wong Japan itu coba cabut telek asu no, tek sebulin ning banyu partikelnya berubah ketika Anda megang napas. Itu karena apa? Ketika Anda megang, Anda itu kempel dengan Tuhan. Anda itu kempel dengan Gusti. Jenengan gak percaya?
gerakan manunggaling kawula Gusti atau percayanya adanya Tuhan ketika makhluk itu percaya ning Tuhan itu ketika Anda megang napas. Dan itu sering Anda lakukan secara tidak sadar. Kowe nek ngising esuk ngepup ibu melahirkan. Kowe kelorok sandung mesti nyedot lor tenan. Arep nubruk wong wis astagfirullahaladzim mesti tek sedot napas. Nah, ini ritme bahwa kowe iki mbok ateis, kowe iki gak terpisah dengan Tuhan gitu. Mergo manusia itu memiliki kemungkinan ketakutan wedi karo kematian atau kehilangan dirinya. Makanya gandolan yang napas. Oh iya, pantesan koyo SH terates segala macam ngambilnya napas ya. Makanya pernapasan. Iya, Ya jadi praktek deh ya. Nanti prakteknya pas ketemu ini teori nih tak jelaskan.